Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah anak-anak, kemarin itu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan masuk di materi yang baru, yaitu kita belajar tentang pecahan desimal. Nah, di pecahan desimal ini, Ibu akan mengulang kembali materi kelas 4 supaya kalian dapat mengerti. Nah, materinya itu tentang bagaimana cara kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, ayo kalian simak penjelasan Ibu ya di video ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada penjumlahan pecahan desimal, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya mengubah pecahan desimal jadi pecahan biasa. Nah, kita akan mulai duluan dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalau kita mau rubah pecahan biasa jadi pecahan desimal, kita bisa pakai dua cara. Cara pertama itu kita mengubah penyebut jadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000, dan seterusnya. Nah, kalau caranya yang kedua itu kita menggunakan pembagian bersusun atau pembagian berekor seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana cara kita pakai cara 1 dan juga cara 2. Tapi sebelum kita masuk di penjelasannya, Ibu mau ingatkan kembali kepada kalian kalau pecahan desimal itu punya aturan. Nah, aturannya itu adalah supaya lebih mempermudah kalian harus ingat satu angka di belakang koma berarti dia per 10 kalau kita rubah jadi pecahan biasa. Kalau dua angka di belakang koma dia per 100. Kalau 3 angka di belakang koma per 1000. Nah, ini sudah kalian pelajari di kelas 4. Nah, supaya lebih jelasnya, silahkan kalian simak penjelasan Ibu berikut ya tentang bagaimana cara merubah pecahan desimal jadi pecahan biasa maupun sebaliknya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada pecahan biasa yang akan kita rubah jadi pecahan desimal. Nah, pecahan biasanya ada 1/5. Nah, untuk merubah pecahan biasa jadi pecahan desimal, kita akan pakai dua cara. Cara yang pertama, kita mengubah penyebut jadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, cara yang kedua itu kita pakai pembagian bersusun. Nah, Ibu akan jelaskan dari cara yang pertama. Nah, cara yang pertama, kita merubah penyebut. Nah, penyebutnya di sini adalah 5. Nah, kalau kalian sudah tahu penyebutnya, berarti kalian mulai lihat 5 ini bisa tidak dirubah jadi 10, bisa tidak dirubah jadi 100, atau bisa tidak dirubah jadi 1000. Nah, kalau misalnya bisa dirubah jadi 10, berarti kita pakai yang 10. Tapi kalau tidak bisa dirubah jadi 10, berarti kita pakai yang 100 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tinggal lihat penyebutnya, kita kalikan dengan angka yang bisa hasilkan 10 atau 100 atau 1000. Nah, di sini ada 5. Kira-kira 5 ini dikali dengan berapa yang hasilnya dapat 10? Kita mulai dari 10 ya. Nah, 5 dikali angka berapa yang hasilnya kita dapat 10? Ternyata 5 dikali 2. 5 dikali 2. Jadi 1 dikali 2, 2 per 5 dikali 2 itu 10. Nah, kalau kita
kita dapat hasilnya 10, berarti kita tidak perlu lagi rubah 5 ini jadi 100 atau jadi 1000 karena bisa dapat 10. Kalau misalnya 5 tidak bisa kita rubah jadi 10, baru kita rubah jadi 100 atau jadi 1000. Nah, 2/5 ini masih jadi pecahan biasa, belum jadi pecahan desimal. Nah, kita rubahnya jadi pecahan desimal adalah kita ingat kembali yang tadi Ibu minta kalian untuk ingat. Kalau satu angka di belakang koma itu per 10, dua angka di belakang koma itu per 100, tiga angka di belakang koma itu per 1000. Nah, sekarang di sini ada per 10. Ini per 10. Nah, per 10 itu ternyata satu angka di belakang koma. Iya, per 10 ini satu angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka di belakang koma berarti 0, satu angka saja. Kalian tulis duanya, 2. Nah, jadi hasil dari 1/5 bisa dirubah jadi pecahan desimal yaitu 0,2. Kenapa 0,2? Karena di sini 2/10. Ingat lagi, per 10 itu satu angka di belakang koma. Nah, karena pembilangnya 2, maka di belakang koma itu adalah pembilangnya. Penyebutnya itu yang jadi aturan. Kalau per 10 satu angka di belakang koma. Kalau misalnya ini 100, berarti 2 angka di belakang koma. Nah, kalau misalnya 2/100. Nah, kalau misalnya 2/100 berarti 0, ini ada 2/100 berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 0,02. Kenapa 0,02? Karena ini per 100. Pembilangnya 2. Karena ini 2-nya cuma 1, angkanya cuma 1, berarti kita tambahkan 0 supaya jadinya 2 angka di belakang koma. Nah, bagaimana kalau 2/1000? Nah, kalau 2/1000 berarti dia jadinya 0,002. Artinya 3 angka di belakang koma. Ini ada 3 angka di belakang koma karena dia per 1000. Nah, bagaimana? Apa cara satunya sudah kalian mengerti? Nah, di sini ada contoh soal lagi tentang mengubah pecahan biasa jadi pecahan desimal. Nah, di sini ada pecahan 3/4. Nah, 3/4 ini penyebutnya adalah 4. Nah, kita harus rubah penyebut jadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, sekarang 4 ini kira-kira kalau kita rubah ke per 10 atau kita rubah ke 10 bisa tidak? Kita coba lihat ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Ada tidak? Ternyata tidak ada. Nah, kalau begitu kita pindah pi 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Atau supaya lebih gampang, 100 dibagi 4 hasilnya berapa? Kita tes ya. 100 dibagi 4. 1 bagi 4 kan tidak bisa, berarti 10 bagi 4 hasilnya 2. 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2. Diturunkan 0. 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangi, hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 25. Kalau begitu, karena 4 dikali 25 hasilnya 100, maka di sini kita rubah penyebutnya dengan 4 kali 25.
Nah, kalau penyebut kali 25 berarti pembilang juga harus kali 25. Nah, sekarang hasilnya berapa? Nah, 3 kali 25 hasilnya berapa? Hasilnya 75 per 4 kali 25 itu hasilnya 100. Nah, sekarang ini ada per 100. Nah, kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Berarti 0, karena 2 angka berarti 0, di pembilangnya ada 2 angka, maka kita tulis 0,75. Kenapa 0,75? Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angkanya ambil dari mana? Kita ambil dari pembilang. Nah, di sini pembilangnya sudah 2 angka, berarti kita langsung tulis 0,75. Kalau misalnya di sini tadi cuma 5, baru kita tambah 0,05. Bagaimana? Apa kalian mengerti? Nah, supaya kalian lebih mengerti, misalnya di sini ada 25 per 100. Menurut kalian berapa hasilnya? Karena ini 2 angka di belakang koma, berarti 0,25. Bagaimana kalau 15 per 100? Berarti 0,15. Nah, bagaimana kalau 2 per 100? Berarti 0,02. Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, karena pembilangnya cuma 1 angka, kita tambahkan 0 lagi supaya dia jadi 2 angka. Nah, bagaimana anak-anak? Apa cara satunya kalian sudah mengerti? Selanjutnya, kita akan lanjut di cara yang kedua. Kalian simak videonya baik-baik ya. Nah, kita masih di contoh soal yang sama, yaitu 1/5. Kita rubah jadi pecahan desimal. Tapi kali ini kita pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita menggunakan pembagian bersusun. Jadi kita tidak perlu lagi rubah penyebutnya, tapi kita langsung pakai pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusunnya bagaimana? 1 dibagi 5. Nah, 1 dibagi 5 ini sekarang kita mulai dari 1. 1 bagi 5 bisa tidak? Ternyata tidak bisa, karena 1 lebih kecil dari 5. Berarti kita tulis 0. Nah, 0 kali 5 hasilnya 0. Kita kurangkan. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Nah, 1 ini bisa tidak dibagi 5? Ternyata tidak bisa, maka kita tulis 0. Kita tulis koma. Nah, kalau kita sudah tulis koma seperti ini, berarti kita langsung tulis 0. Kalau kita sudah tulis koma, berarti kita otomatis langsung tulis 0. Kita tambah 0 di sini, karena kita sudah tulis koma. Nah, sekarang jadi bukan 1 lagi, tapi sudah jadi 10. Nah, 10 bisa tidak dibagi 5? Ternyata bisa, karena 10 lebih besar dari 5. Nah, 10 bagi 5 hasilnya berapa? Kalian lihat di perkalian 5. Berapa kali 5 yang hasilnya 10? Ternyata 2. Maka 2-nya kita tulis di samping koma. Jadi 2 kali 5 hasilnya 10. Kita kurangkan, maka hasilnya 0. Nah, ini hasil dari pembagian bersusun 1 bagi 5 atau 1/5. Maka hasilnya 0,2. Itu kita pakai cara yang kedua. Nah, bagaimana dengan contoh soal berikut? Soalnya 3/4. Kita rubah ke pecahan desimal, tapi pakai cara yang kedua, yaitu pembagian bersusun. Nah,
3 kita bagi dengan 4. Berarti kita fokus di perkalian 4. Nah, 3 bagi 4 ini bisa tidak? Ternyata tidak bisa, karena 3 lebih kecil dari 4. Jadi, karena 3 lebih kecil dari 4, tidak bisa bagi 4, langsung kita tulis 0 di atas. Habis itu kita kali turun. 0 dikali 4 hasilnya 0. Kita kurangi. 3 kurang 0 hasilnya 3. Nah, sekarang 3 bisa tidak bagi 4? Ternyata tidak bisa. Maka kita tulis 0. Kita tulis koma. Karena kita sudah tulis koma, berarti otomatis kita tulis tambah 0 di belakang 3. Supaya jadinya 30. Nah, kalau sudah jadi 30, berarti 30 sudah bisa bagi 4, karena 30 lebih besar dari 4. Nah, 30 bagi 4 hasilnya berapa? Kalian lihat di perkalian 4. Berapa kali 4 yang hasilnya dekat dengan 30? Berapa anak-anak? Jawabannya adalah 7. Karena 7 kali 4 sama dengan 28. 28 itu dekat dengan 30. Jadi kita tulis 7 di sini. Nah, 7 kali 4 itu 28. Kita kurang. Nah, 0 kurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam. 3-nya sisa 2, 0-nya jadi 10. 10 kurang 8 hasilnya 2. Nah, 2 ini bisa tidak dibagi 4? Ternyata tidak bisa. Nah, karena tadi kita sudah tambah koma, kita tidak bisa tambah koma lagi, tapi kita bisa tambah 0 di belakang 2 supaya jadi 20. Nah, 20 bagi 4 hasilnya berapa? Lihat di perkalian 4. Berapa kali 4 yang hasilnya 20? Jadi jawabannya adalah 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, 20 kurang 20 hasilnya 0. Maka hasil pembagian dari 3 bagi 4 adalah 0,75. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Cara 1, cara 2, apakah hasilnya sama? Benar sekali, kita mau pakai cara 1 atau kita mau pakai cara 2, hasilnya tetap sama. Hanya yang beda itu cuma cara kerjanya. Nah, semoga apa yang sudah Ibu berikan ini dapat kalian mengerti ya. Silahkan kalian nonton dan kalian pahami cara-cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, semoga penjelasan yang sudah Ibu berikan di video ini bisa berguna buat kalian ya. Dan semoga kalian bisa mengerti dan kalian bisa kerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Dan terima kasih sudah menonton. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Selamat pagi anak-anak.